Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk bisa menghadiri Zoom untuk kita melakukan doa pagi ini dengan waktu yang on time. Dan kita akan mulai ibadah pagi ini. Dan sebelumnya kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Maaf bentar, mohon maaf, laptop aku mati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kau telah memberikan kami kesehatan dan kami boleh menghirup udara yang segar. Kami boleh menikmati akan kasih, akan karunia, akan perlindungan daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh kumpulkan jemaat lain Tuhan untuk bisa bergabung bersama kami untuk mengikuti doa pagi ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan juga boleh turut andil dalam ibadah pagi ini Pak. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati setiap internet di masing-masing rumah kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengikutinya dari rumah masing-masing dengan baik ya Bapa. Tidak ada kendalanya masalah connection ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kiranya juga Tuhan boleh memberkati hamba-Mu, Kau juga boleh memberkati Pak Edi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pagi ini ya Bapa. Biarlah Tuhan juga boleh menolong Tuhan yang mungkin dalam perjalanan dan tetap mengikutinya dengan mendengarkannya Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati mereka Tuhan dalam perjalanan mereka ke kantor masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruhnya dalam nama saja. Haleluya. Amin. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Aman Dalam Lindungan-Mu. Mungkin lagu ini ada beberapa yang belum pernah dengar, tapi sebetulnya ini lagu sudah lama dinyanyikan oleh Robert dan Lea gitu. Kita akan nyanyikan lagu Satu Hal Yang Kurindu, di mana kita rindu untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan mempelajarinya bersama-sama. Satu hal tak ku pinta kepadamu Tuhan,
Ya, terima kasih Bu Joyce. Ya, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur memulai hari ini kami ada di dalam hadirat-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam berkat-Mu sehingga kami boleh bersama-sama ada di dalam persekutuan doa pagi ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu pada saat ini boleh menjadikan kesegaran bagi iman percaya kami, penguatan bagi hidup kami, dan juga tuntunan bagi setiap kami. Biarlah kami semua kembali kepada firman Tuhan, firman yang di atas segalanya, dan firman yang menjadi milik kami sekaligus kami dimiliki oleh firman Tuhan itu. Berbicaralah dan menyabdalah ya, dan bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap dan merindukan akan firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Senang bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu saat ini. Terlebih lagi bila kita semua sehat, itu semua karena kemurahan dan berkat Tuhan. Hari ini saya bersama dengan Bapak Ibu melanjutkan untuk bait-bait yang ada di Mazmur 119. Dan hari ini kita eh, saya beri tema yaitu memberi jawaban iman. Mazmur 119 ayat 41 sampai 48. Nah, saya minta kesediaan untuk seorang di antara kita yang hadir bisa membaca Mazmur 119 ayat 41 sampai 48. Dipersilahkan yang sudah langsung Saya buka. baca ya Pak. Oh ya, silahkan Bu Linda ya. Ya, oke. 119, Mazmur 119 ayat 41 sampai 48 yang demikian bunyinya. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, karya keselamatanmu sesuai dengan janjimu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab kepada hukum-hukum-Mu aku berharap. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Aku akan melangkah dengan leluasa sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan malu. Aku menggemari perintah-perintah-Mu yang memang kucintai. Aku hendak menadahkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai dan merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda yang membaca dengan sangat jelas dan suaranya lantang gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kenapa sih kalau kita sebagai orang Kristen ketika pada satu kali diperhadapkan misalnya kita bekerja, udahlah terima suapnya, nanti kamu akan menjadi kaya, tetapi sering kali kita sebagai orang Kristen terkisah, enggak. Kenapa? Karena kita percaya bahwasannya firman yang sudah kita dengar itu menuntun hidup kita dan kita menolak suap itu dan seharusnya menolak suap itu. Tetapi di sisi yang lain kita melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau tidak mengenal akan firman Tuhan menjadikan kita adalah seorang yang bodoh. Karena seharusnya dengan menerima suap itu kita akan memiliki harta lebih banyak dan kita lebih bisa banyak membeli properti atau apapun itu dan itu dianggap kebodohan oleh dunia. Terlebih lagi, andaikan hidup kita atau orang Kristen yang menolak suap itu adalah hidupnya susah. Tentu ada banyak orang yang tidak mengenal akan firman Tuhan itu akan berkata kepada orang Kristen tersebut atau kita mungkin aja seperti itu, kamu maaf bahasanya bodoh.
kamu kenapa nggak mau terima? Seharusnya kalau kamu terima, kamu nggak jadi miskin seperti ini, kamu nggak menderita. Nah, di situasi seperti itulah apa yang kita hidupi itu menunjukkan siapa kita. Iman percaya kita itu menuntun kita pada satu kehidupan di mana apa yang kita percayai itulah yang kita jalani dan harus seperti itu. Lah mempercayai firman Tuhan itu juga sama Bapak sekalian. Ketika kita bukan hanya membaca atau mendengar firman Tuhan atau merenungkan saja, tapi bagaimana kita melakukannya. Bahkan saya katakan di saat-saat yang tertentu dan mungkin saja terjadi, kita bisa mendapat bahkan dengan orang-orang percaya juga di dalam kita mempertahankan firman Tuhan. Kita bisa beda pendapat bahkan sangat bertentangan dengan para pembesar-pembesar Kristen, maksudnya dengan termasuk pendeta misalnya, Bapak Ibu itu benar, ternyata saya salah, Bapak Ibu bisa pertahankan keyakinan iman itu berdasarkan apa? Firman Tuhan. Lah, disinilah firman Tuhan memegang peran penting bagi setiap orang Kristen, bahwasanya kebenaran itu bukan berarti dari otoritas. Kebenaran itu bukan berarti dari suara terbanyak. Kebenaran itu bukan berarti realitas hidup, tetapi kebenaran itu adalah firman Allah. Nah, ini bagian penting yang akan kita pelajari pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah bait keenam. Jadi ya, kemarin kita sudah belajar 1, 2, 3, 4, 5 huruf keenam ya. Bait keenam itu huruf keenam yaitu wow, bukan wow, bukan pakai O ya, tapi wow gitu bacanya wow gitu ya. Wow. Ini Ya, hurufnya seperti ini cuma lengkung kecil gitu dari atas besar terus kecil turun ke bawah gitu. Tulisnya dari atas ya, set, gitu turun. Nah, ini huruf keenam kalau bahasa kalau Indonesia A, B, C, D, E, F. Ini huruf F. Nah, kalau Indonesia. Tapi huruf Ibrani itu, wow, itu saya cantumkan sebelah kanan, angka 41 sampai 48 itu wow semua. Jadi mereka bikinnya pakai akronim, wow semua itu dibikin segala macam. Nah, bunyinya seperti apa tadi yang dibaca oleh Bu Linda. Ya Bapak Ibu sekalian, ini menarik kalau kita perhatikan bahwasannya bait wow, bait keenam itu adalah doa untuk pertolongan dan janji kesetiaan pada Tuhan dan firman-Nya. Jadi doa untuk minta pertolongan dan janji kesetiaan pada Tuhan dan firman-Nya. Nah, nanti firman Tuhan itu di dalam 8 ayat yang kita baca itu kira-kira seperti itu. Jadi diambil alih, bahasanya ini pakai apa namanya kata kerja pasif ya, diambil alih, dipercaya, ditaati, dicari, dicintai itu 4748. Kurang lebih seperti itu yang akan kita pelajari bersama. Bukan hal yang biasa-biasa saja, tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang ingin disampaikan oleh pemazmur, khususnya yang menulis 119 ini. Nah, kita coba ada 3 hal. Jadi yang pertama nanti adalah berdoa, minta pertolongan, dan siap menjawab cemoohan. Nah, kita akan belajar dari bagian yang pertama ini. Jadi ayat 41 sampai dengan 43 tadi sudah dibaca, ya, itu tentang berdoa, minta pertolongan, dan siap menjawab cemoohan. Bapak Ibu sekalian, ini bukan hal yang sekedar ditulis begitu saja, tetapi kita percayai bahwasannya firman Allah itu ada suatu yang diberikan Tuhan kepada manusia di dalam hikmat Tuhan untuk menulis ayat-ayat firman Tuhan itu. Para penulis daripada Mazmur tidak pernah menyangka bahwasanya tulisannya itu dijadikan oleh kita semua menjadi Alkitab yang adalah firman Allah. Jadi bukan kebetulan kalau Tuhan memberikan hikmat pada dia, pada orang-orang yang menulis surat ataupun kitab di dalam Alkitab kita, akhirnya menjadi Alkitab kita. Semuanya ini berasal pada Tuhan, jadi bukan kebetulan. Jadi ayat-ayat firman Tuhan itu begitu luar biasa. Secara umum Mazmur 119 ayat 41-43 itu ada 2 isinya, ya. Yang memohon agar kasih setia Tuhan, kasih Tuhan itu datang kepada pemazmur.
Dan yang kedua, memohon agar keselamatan dari Tuhan itu datang kepadanya. Jadi mohon kasih setia Tuhan, keselamatan dari Tuhan itu ada bagi pemazmur. Nah, kenapa ayat ini muncul? Jadi kalau kita lihat ayat 42, saya ulangi ya, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, sangat mungkin bahwasannya pemazmur itu diserang karena iman percayanya. Jadi situasi yang ada pada saat itu di dalam, meskipun dia menulisnya di satu karya eh, puisi, kalau boleh kan seperti itu, karena ditulis akronimnya dulu, baru kemudian lanjut kalimatnya. Sangat mungkin pemazmur itu mencurahkan apa yang dia alami ketika dia diserang oleh orang-orang yang sinis, para pencemooh yang mengejeknya, mengolok-oloknya, dan karena iman percayanya. Nah, disinilah dia mencoba melakukan satu argumentasi kepada orang-orang yang menyerangnya itu berdasarkan firman Allah atau firman kebenaran. Ia belajar untuk bagaimana rendah hati dan jujur dan mengakui bahwa firman Allah itu adalah harapan satu-satunya di dalam dia mempertahankan iman percayanya ketika dia diserang oleh orang-orang yang mencemoohnya, yang sinis kepadanya, yang terus suka kepada firman-Nya, dan dia mempercaya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita tahu bahwasannya kuasa daripada Allah itu melebihi segala sesuatu. Itu harus satu-satu hal yang harus kita miliki bersama. Kuasa Allah itu melebihi segala sesuatu. Nah, kalau kita bisa menangkap hal itu, artinya kebenaran Allah selalu dapat membungkam kebohongan iblis. Kalau kan kita nyalakan iblis itu, bisa membungkam kebohongan iblis. Apalagi serangan-serangan palsu, serangan kosong daripada pengikut iblis itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa penting kita menempatkan firman itu sebagai harapan kita satu-satunya di dalam kita menjawab atau mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan, tadi menjawab pada para pencemooh kita, para orang-orang yang sinis terhadap kehidupan kita. Karena kebenaran Allah, sekali lagi, ini berasal dari Allah, selalu dapat membungkam atau mengalahkan kebohongan iblis dan juga orang-orang pengikutnya dari serangan-serangan yang eh, mencemooh kita dan segala sesuatu. Jadi, kenapa kita harus menaruh harapan kita satu-satunya pada firman-Nya? Karena firman Allah melebihi kuasa apapun. Nah, ini penting Bapak sekalian untuk kita pahami. Nah, Tuhan itu bekerja di dalam kita untuk menggunakan firman-Nya dengan benar. Untuk apa? Nah, ini di slide kita akan kelihatan. Kita menggunakan firman Tuhan dengan benar untuk mendefinisikan iman kita. Apa sih yang kita percayai? Tetapi yang kedua, untuk mempertahankan iman kita. Mengapa kita percaya? Ini dua hal yang penting. Jadi tadi firman Allah itu di atas segalanya, dan Tuhan bekerja di dalam kita untuk menggunakan firman Allah yang Dia berikan pada kita semua dengan benar untuk mendefinisikan iman kita, apa yang kita percaya. Yang kedua, untuk mempertahankan iman kita. Mengapa kita percaya? Jadi apa yang kita percayai, mengapa kita percayai, kalau kita mengerti itu semua, saya percaya itulah yang Tuhan inginkan dengan kita membaca, merenungkan, dan kita melakukan firman Tuhan. Karena kita mengerti apa yang kita percayai dan mengapa kita percaya kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih menjelaskan ini, ada satu buku yang baik dari Paul Little gitu ya. Paul Little itu dia menulis buku yang sangat baik
Salah satunya adalah know why you believe. Jadi ketahui mengapa kamu percaya. Buku ini menjadi bestseller di abad ke-20 ya. Jadi 50 buku teratas itu salah satunya dari 50 buku teratas Know Why You Believe yang ditulis oleh Paul Little. Dia hidup tahun 1928 sampai 1975. Nah, ini mengisahkan apa buku ini? Jadi buku ini didasarkan kepada 1 Petrus 3:15. Ini ada ayatnya saya akan bacakan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, Paul Little menulis bukunya Know Why You Believe. Ketahui apa yang kamu percaya ini penting bagi kita untuk mengetahui. Jadi kalau kita ditanya, kenapa kamu menjadi orang Kristen? Kristen itu apa? Kita nggak ngerti. Nah, itu artinya kita beriman secara buta. Mungkin dan bisa saja terjadi, oh saya itu orang Kristen karena saya datang gereja. Kenapa? Karena tetangga-tetangga saya semua Kristen ya, mau nggak mau saya jadi Kristen, maksud saya beda sendiri. Atau saudara kita semua itu Kristen, orang tua Kristen, akhirnya kita menjadi Kristen, ya karena apa? Karena kita dari keturunan Kristen, saudara kita Kristen semua. Kenapa kita Kristen? Karena kalau kita menjadi Kristen, saya dijanjikan sesuatu menjadi Kristen. Bukan itu yang dimaksud. Buku ini menjelaskan lebih lanjut apa itu, apakah kekristenan itu rasional. Terus apakah Tuhan itu ada? Jadi ketahui apa yang kita percayai. Apakah Kristus itu Tuhan? Apakah Kristus bangkit dari kematian? Apakah Alkitab itu firman Allah dan buku itu menjawab dengan begitu baik. Sehingga boleh kita katakan bahwasannya Know Why You Believe itu menjadi buku bestseller tidak heran. Karena di situ kita semua belajar iman percaya kita itu seperti apa. Dan kita bisa memberikan pertanggungan jawab dengan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang iman percaya kita. Ya, kalau orang Kristen yang menderita, misalnya seperti itu, bukan saya temanya menderita-menderita terus, enggak, tapi maksudnya orang Kristen yang menderita seringkali lebih banyak menjawab pertanyaan tentang iman percaya ataupun seperti ini, orang Kristen yang menderita seringkali bertanya juga kepada Tuhan tentang iman percayanya. Tuhan, saya nggak boleh menerima suap, saya ke contoh yang tadi. Tetapi kenapa hidup saya menderita? Jadi kita menjawab pada orang-orang, oh saya nggak mau terima suap. Tetapi si lain bisa bertanya pada Tuhan, Tuhan kenapa nggak boleh? Dan jawabannya cuma satu aja dari firman Allah. Itu salah satu. Tapi kita belum tanya tentang Kristus, tentang Allah, dan segala sesuatu. Tetapi inilah bagian yang penting. Ketahui mengapa kita percaya. Ini bagian yang penting dalam setiap hidup kita. Kalau kita mengerti Kristus siapa, Allah itu siapa, dan segala macam Roh Kudus, artinya adalah satu hal yang luar biasa baik bagi setiap kita. Maka kita di dalam perjalanan gereja kita ini sudah hampir tahun yang terakhir ya, tahun yang ke-9, putaran yang ketiga, kita bisa melihat bahwasannya kita belajar berakar, bertumbuh, berbuah. Di awal berakar kita belajar bersama tentang Allah, tentang Kristus, tentang Roh Kudus, dan kemudian kita belajar tentang doa, firman, dan berikutnya segala macam sampai penata layanan, dan itu luar biasa kita belajar bersama. Nah, sebetulnya itulah dasar-dasar iman Kristen yang harus kita mengerti dengan tepat sehingga kita bisa memberi jawab ketika kita ada orang bertanya sekaligus tentang kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, sekali lagi kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi firman Allah untuk kita itu kita pergunakan dengan benar mendefinisikan iman kita, apa yang kita percayai
dan untuk mempertahankan iman kita tentang mengapa kita percaya pada firman itu. Sekali lagi perhatikan ayat 42. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang-orang mencelaku sebab aku percaya pada firman. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada orang Kristen, wah Tuhan gimana? Tuhan kan tidak memberikan suaranya. So, apakah suaranya Tuhan itu bass? Kalau dia laki-laki ataukah suaranya misalnya sopran seperti itu, suaranya di oktav keberapa? Bukan seperti itu. Tetapi semua sudah diberikan Tuhan kepada kita melalui Alkitab atau firman Allah itu. Sudah kita terima. Itu suara Allah yang bergaung senantiasa. Kalau kita katakan itu audible, bacalah firman Tuhan. Dan kita akan mendengar suaranya yang menuntun kita untuk kita mengerti. Hidup itu harus seperti apa ketahui, apa dan mengapa tentang iman atau apa yang kita percaya dan mengapa kita harus percaya pada firman Allah itu. Bapak Ibu sekalian, makanya penting bagi kita untuk terus-menerus membaca firman-Nya bukan satu kegiatan, tetapi kita bisa mengerti firman Allah itu penting untuk mengetahui apa yang kita percayai dan mengapa kita percayai. Kalau boleh mengatakan ratu rahasia gitu ya, semua kita ada masanya. Kita akan satu demi satu kita balik kepada Tuhan, termasuk saya. Nggak ada yang abadi. Saya ada batas usianya, semua manusia. Dan itulah realitas hidup. Tetapi kalau kita bersama-sama katakan ini sebagai program kita, membaca firman Tuhan tiap hari satu pasal, itu program yang tidak pernah berhenti, yang terus-menerus sepanjang kita hidup, tiap hari satu pasal firman Tuhan. Apa kalau sudah selesai Wahyu 22 kita berhenti? Tidak. Mulai lagi dari Kejadian pasal 1 dan terus sampai kita dipanggil Tuhan. Wah, Pak Edi kok sudah semakin lama mata saya semakin buram. Kita bisa pakai Alkitab sekarang bisa diperbesar ya kan. Tidak ada alasan sekarang untuk seperti itu. Pakai Alkitab yang di handphone bisa diperbesar sekali. Kok sampai udah matanya udah lelah, kita bisa pakai Alkitab audio segala macam. Tetapi penuhilah hidup kita dengan firman-Nya. Karena firman Allah itu dengan kebenaran apa yang kita percayai dan mengapa kita percaya. Nah, itu bagian pertama. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu ayat 44 sampai dengan 46. Ayat 44 sampai dengan 46 adalah berpegang pada firman-Nya dan membagikannya kepada orang lain. Tadi adalah mempertahankan iman dengan memberikan pertanggungan jawab seperti itu. Nah, sekarang berpegang pada firman-Nya dan membagikannya kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, maksudnya pembelaan terbaik bagi iman Kristen kita adalah kehidupan yang diubahkan, yang menyatakan kebenaran dalam kasih. Itu saya ulangi, saya ketik ya. Pembelaan terbaik bagi iman Kristen kita adalah kehidupan yang diubahkan, yang menyatakan kebenaran dalam kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita berhenti di tempat ini dulu. Kalau di bagian pertama tadi, kita adalah memberikan jawab secara verbal, kalimat. Tetapi sebetulnya ketika kita menjawab itu, yang terbaik adalah kehidupan kita sendiri adalah kehidupan yang diubahkan. Atau lebih tepatnya, lebih mudah dimengerti, yang dimenangkan oleh firman Tuhan. Dan itulah jawaban yang terbaik bagi orang-orang yang mencemooh kita, yang sinis terhadap kita. Sepanjang kita konsisten, kita menghidupi firman Allah. Dan itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah pembelaan terbaik bagi iman Kristen. Tidak perlu
dengan berkata-kata, tetapi dengan hidup kita itu jadi pembelaan terbaik. Orang mungkin tidak perlu bertanya lagi, percuma kita tanya. Oh, kehidupannya emang seperti itu, hidupnya berdasarkan firman Tuhan, tidak perlu kita tanya. Dalam hidupnya kita mengerti apa dan mengapa dia percaya. Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk kita ketahui. Jadi jangan, kalau istilahnya ini kalau larangan, jangan hanya baca firman Tuhan, mau selesai mau berapa puluh kali dalam hidup kita, tetapi tidak mengubahkan hidup kita. Dan sekarang kita lanjut ke bagian yang penting di dalam hidup kita, bukan hanya berkata-kata, tapi hidup kita adalah pembelaan terbaik. Jadi ketaatan dan penyerahan diri kita sehari-hari kepada ketuhanan Kristus dan firman-Nya dengan kuat menunjukkan realitas iman kita. Nah, ini gampang kalimatnya untuk menyusun, rasanya tidak ada kesulitan saya menunjukkan seperti ini. Tetapi sekali lagi, penerapan atau aplikasi firman Tuhan di dalam hidup kita itu penting bagi setiap kita. Karena itu menjadi pembelaan terbaik bagi setiap kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tidak gampang untuk melakukan firman ini. Kalau kita perhatikan ayat 44 sampai 48, ayat 44 dan 48 itu dimulai dengan kata aku atau banyak kata aku di sana lah. Simpelnya seperti itu. Aku, aku sembah. Kalau kita berkata aku artinya adalah sesuatu, wah egois nih, Tuhannya enggak dipentingkan, kita bisa menafsirkan seperti itu. Tetapi enggak. Dengan Mazmur 19 ayat 44 sampai 58. Ini kalau boleh dikatakan seperti ini. Aku ini menunjukkan bahwasannya diri kita ini atau aku ini menjadi kesaksian iman yang hidup. Di dalam diriku, apa yang aku lakukan, semuanya tentang firman Allah. Semuanya menunjuk untuk kemuliaan Allah. Nah, dengan kebebasan kita melakukan itu, kita tidak dibebaskan melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi kita bebas melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi ini ada agak-agak menyampaikan sedikit. Kita tidak dibebaskan melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kita bebas melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan menggunakan kata aku ini bukan bebas melakukan yang diinginkan oleh pemazmur, tapi bebas melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Harusnya lakukan ini, bukan soal keinginan, tapi harusnya kita lakukan apa sesuai dengan tuntunan daripada firman Allah. Bukan bebas lakukan apa tidak, tapi apa yang harus kita lakukan. Melakukan kehendak Tuhan merupakan jalan menuju kebebasan yang sejati dan nyata. Nah, di sini kita mendapatkan satu hal yang penting, bahwasannya melakukan kehendak Tuhan itu adalah hal yang utama di dalam diri kita untuk orang-orang mengerti bahwa ada kesaksian hidup yang kuat, realitas hidup sehari-hari di dalam kita. Kita adalah milik Allah dan kita tinggal di dalam firman-Nya. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 47 sampai 48. Itu kan aku lagi kan, aku hendak bergemar, aku menaikkan tanganku. Nah sama, tetapi ini saya potong tadi kan sampai 46, sekarang 47, 48. Mencintai firman-Nya dan merenungkannya terus-menerus. Nah Bapak Ibu sekalian, lihat tadi yang pertama memberikan satu pertanggungjawaban. Kemudian tiga ayat yang berikutnya, yang bagian kedua adalah sebagai kesaksian yang hidup. Nah, tapi penting bukan hanya kesaksian lagi, terus cintai firman-Nya dan renungkannya terus-menerus. Wow, ini hal yang luar biasa menurut saya. Jadi bukan hanya apa yang sudah kita ketahui dan kemudian kita saksikan, tetapi teruslah tinggal di dalam firman-Nya. Wah, kok seperti itu ya? Nah, Bapak-Ibu sekalian, sering kali terjadi, saya katakan sering kali terjadi. Kita baca firman Allah,
pada saat ini dalam teks yang sama, kalau sekarang dalam pasal yang sama, nanti kita baca di lain waktu, kita bisa mendapatkan hal yang berbeda ketika firman Tuhan, bukan bertentangan, tetapi kita bisa ketika membaca pada hari ini saya mendapatkan firman Tuhan itu berbicara pada saya tentang hal ini. Tetapi di lain waktu bisa berbicara tentang hal yang lain yang menguatkan kita juga, yang menuntun kita juga dari teks yang sama. Makanya penting bagi pemazmur untuk bukan hanya memberikan pertanggungjawaban dan kesaksian hidup kita, tapi balik lagi kepada firman Allah. Baca terus tiap hari. Baca terus menerus. Cintai firman-Nya dan renungkannya terus menerus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu bergerak dari kepala ke hati, lalu bergerak ke mulut, bahkan ke tangan. Nah, itu kira-kira kalau dilihat alurnya seperti dari kepala pengertian kita dulu, lalu ke hati, gerak ke mulut, perikasian, dan bahkan ke tangan. Nah, kalau seperti ini, Bapak Ibu bisa mau seperti ini. Kita ngerti dulu nih. Kenapa nih? Apa dan mengapa kita percayai? Tetapi nggak boleh mengandalkan pengertian kita juga. Meskipun kita bisa menjawab, Pak. Perlu hati kita. Hati ini yang menjadi sumber penggerak dari segala kehidupan kita. Jadi kalau bicara tentang hati, bukan soal hati organ tubuh, tetapi adalah penggerak kita. Dan kemudian ke mulut untuk kita berani bersaksi. Tapi tidak tangan kita untuk kita melakukan sesuatu. Nah inilah kebenaran. Bukan hanya dimengerti dengan hebat, tapi penting untuk kita mengerti. Penting harus mengerti, tapi bukan hanya di sini aja di kepala. Tapi harus ke hati, juga bergerak ke mulut, dan juga tangan. Jadi istilahnya kita sudah mengerti, kita bisa digerakkan oleh hati kita. Jangan yang ngomong aja, tapi jangan berhenti sampai ngomong. Tapi tangan kita bergerak. Tangan kita bergerak. Ya, hari-hari ini saya sedang dikuatkan gitu ya. Ketika saya berkunjung, seorang tiba-tiba ada orang, Pak Edi, tolong titip ya buat orang itu. Tapi jangan ngomong dari saya, diam aja. Pokoknya ini berkat Tuhan. Kaget saya semua. Wow, ini bukan hanya soal ngerti tentang firman Tuhan. Ada hati yang digerakkan, tapi juga bukan hanya berbicara saja, tapi tangannya juga bergerak. Nah inilah aplikasi firman Tuhan. Kemudian berikutnya, ada lagi, Pak Edi tolong titip ya, buat tetap jangan ngomong di saya. Oke, saya laksanakan. Dan saya terberkati. Terberkati apa? Saya mungkin mengerti akan firman Tuhan. Saya katakan saya mau nggak mau harus belajar. Tetapi bergerak ke hati, mulut, ke tangan itu butuh satu rangkaian proses yang indah. Dan semuanya ada di dalam firman Allah. Kalau kita bisa menerapkan bagian ini, saya pikir ini hal yang ingin Tuhan lakukan bagi setiap kita. Ayo kita mengerti firman Tuhan dengan benar. Gerak kanan. Sampai ke hati kita, kita merasakan akan kasih Tuhan itu. Bisa saksikan mulut sampai tangan kita. Saya nggak bisa tentang kaki, tapi kaki juga. Yuk kita bisa bergerak manapun juga kita melangkah. Jadi firman Tuhan telah menangkap seluruh manusia, membebaskannya, dan memberinya kebebasan dalam hidup yang tidak dapat dibatasi. Begitu kuatnya firman Allah itu bagi setiap kita. Sehingga kita harus mencintai firman-Nya dan merenungkannya terus-menerus. Nah, saya yang menyaksikan, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ceritanya gitu ya. Orang Martin Luther. Peristiwa ini terjadi tanggal 18 April tahun 1521. Tapi kalau langsung begini mungkin Bapak Ibu bingung seperti apa ya. Tapi saya ingin mengingatkan kembali, Martin Luther itu yang berani menulis protesnya kepada penguasa pada saat itu tentang 95 tesis, ya, seperti itu ya. Tempel itu semua.
karena dia melihat bahwasannya kekristenan pada waktu itu, yang satu, yang yaitu Katolik, sudah mulai bergeser ke sana kemari. Sehingga Martin Luther protes, ditulisin itu 95 tesis itu. Dah, siapa yang marah? Tentunya penguasa. Siapa penguasanya? Ya orang-orang yang dikatakan orang yang saleh. Paus termasuk perkumpulan orang-orang saleh marah. Kenapa kamu nulis seperti itu? Kira-kira ngomong seperti itu. Lah dipanggillah Martin Luther itu oleh para orang-orang saleh, petinggi saleh itu. Tanya dan harus memberikan jawaban. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Inilah jawabannya yang coba saya terjemahkan dengan bebas ya. Saya, oke, sebentar. Saya tidak dapat menyerahkan iman saya kepada paus atau konsili-konsili itu perkumpulan orang-orang gitu ya yang persidangan lah gitu. Karena jelas bagi saya bahwa mereka sering keliru dan saling bertentangan. Kecuali jika saya diyakinkan oleh kesaksian kitab suci atau oleh penalaran yang paling jelas. Kecuali jika saya diyakinkan mulai bagian-bagian yang telah saya kutip dan kecuali bagian-bagian itu membuat hati nurani saya terikat oleh firman Tuhan. Saya tidak dapat dan tidak akan menarik kembali. Karena tidak aman bagi seorang Kristen untuk berbicara melawan hati nuraninya. Disinilah saya berdiri. Saya tidak dapat melakukan yang lain. Semoga Tuhan menolong saya. Katanya enak kalimat ini. Wah, Martin Luther hebat. Apa sih yang dia lawan? Orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Tetapi tangannya atau hatinya atau mulutnya tidak mencerminkan firman Allah. Karena Martin Luther belajar juga dari Alkitab. Ini yang saya yakini. Dia menjawab dengan sopan bagian ini, tapi intinya adalah jawaban daripada Martin Luther. Dia mempertahankan firman Allah yang dia pelajari, yang dia hidupi. Setelah itu Martin Luther terus dia kena ekskomunikasi yang secara sah disampaikan oleh paus dan penguasa kata itu sebagai pelanggar hukum. Ekskomunikasi dikeluarkan dari komunitas dan kemudian dia disendirikan. Setelah dia seperti itu, bisa dihukum mati juga, tetapi nggak sampai seperti itu. Martin Luther oleh pertolongan Tuhan dia masih hidup terus setelah sampai itu. Tapi berat ketika dia mengatakan hal ini oleh di hadapan paus dan konsili itu. Tidak gampang. Jadi 18 April 1521. Tuhan menunjukkan pada kita semua ada seorang yang berani berdiri berdasarkan firman Allah. Dia mengetahui apa yang dia percayai dan mengapa dia percayai. Kekuasaan atau otoritas yang berkuasa tidak selalu itu kebenaran. Suara terbanyak bukan itu kebenaran. Tetapi firman Allah itulah kebenaran. Jadi kita tidak berdiri dimanapun. Di atas otoritas ataupun di atas suara terbanyak. Kebenaran adalah kebenaran. Tidak bisa ditawar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perlu memahami bagian Mazmur 119 atau bait yang keenam atau bait wow tadi dengan tepat. Artinya apa sih yang didorong pada kita saat ini? Ayo, kita bersama-sama menjawab akan iman percaya kita. Kita berani bersaksi. Dan tapi dorongan yang ketiga adalah terus cintai firman-Nya dan renungkanlah terus-menerus. Andekan, andekan. Bagiannya ini kan bagian yang ketiga gitu ya. Luther tidak setia membaca firman Allah. Dia akan terpotong sesuai dengan keputusan daripada paus dan konsili.
Tetapi ketika ada peraturan itu dan yang terjadi itu melenceng daripada kebenaran firman Allah, Martin Luther itu membaca firman Tuhan dan dia tahu itu nggak tepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai komunitas, kita ini kan salah satu yang kuat dalam hidup kita adalah komunitas. Dan ini adalah orang-orang Mennonite, komunitas. Penting untuk kita bertumbuh bersama, kuat bersama. Saya harus berani jujur ngomong pada Bapak Ibu sekalian. Saya pun masih bisa salah. Tetapi firman Allah tidak pernah salah. Dan di hadapan Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya sama. Kita adalah orang-orang yang sedang belajar untuk menghidupi dan mengaplikasikan firman Tuhan itu secara benar di dalam hidup kita masing-masing. Kalau Bapak, Ibu benar sesuai dengan firman Tuhan, ingatkan kita semua. Kalau ada yang keliru di antara kita, termasuk saya yang keliru, ingatkan, Pak Edi, firman Tuhan tidak ngomong seperti itu. Mari kita lakukan. Bersama-sama kembali kepada firman Tuhan. Kiranya kita semua disegarkan, dikuatkan, dan diteguhkan melalui perenungan Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk perenungan firman-Mu pada saat ini. Biarlah melalui Mazmur 119 ayat 41-48, kami diingatkan untuk kami tinggal terus-menerus di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Dan Engkau adalah kebenaran. Biarkan kami rindu untuk terus-menerus melihat, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Dan itulah yang menuntun hidup kami, agar kami berjalan lurus kepada Engkau. Tidak bengkok ke kanan atau ke kiri. Ataupun kami naik turun di dalam perjalanan iman kami yang bengkok juga. Tapi terus berjalan lurus di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada hari ini tergenapi bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman kebenaran itu, kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada Ibu Joyce. Terima kasih Pak Edi. Dan kita akan melanjutkan untuk persiapan doa syafaat yang akan kita lakukan bersama-sama, dan pokok doa telah dibagikan ke dalam grup PAG. Bapak Ibu mungkin bisa melihatnya dan nanti juga akan di-running di dalam PPT pagi hari ini. Dan juga untuk Bapak Ibu yang mungkin namanya belum menerima pokok doa yang harus didoakan, bisa memilih pada pokok doa yang akan ditampilkan. Dan dan doa tutup akan dilakukan oleh Pak Edi. Dan juga kita akan menyanyikan lagu sebelumnya, yaitu Satu Hal Yang Kurindu. Berdiam di dalam
Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Gen Pengharapan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan. Semuanya menyenangkan hati Tuhan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah apa yang kami perbuat, kami kerjakan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih